Haleluya, haleluya. Tuhan baik, hebat dan luar biasa buat kita. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, selamat datang kembali di Andre Talabesi TV. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara semua diberkati dalam khotbah-khotbah, dalam renungan bersama saya Pastor Andre Talabesi. Dan saya percaya program ini akan memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Haleluya. Saya ambil di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang garam tentunya untuk penyedap rasa. Ya kan, garam. Kalau ibu-ibu, pasti ibu-ibu nih butuh garam di dapur. Ibu-ibu kalau mau masak, kalau tidak ada garam rasanya nggak enak kan, hambar. Jadi garam ini khasiatnya luar biasa. Jadi saudara, berbicara tentang garam juga saya ada mendapatkan kegunaan garam juga. Yang pertama, garam bisa mengawetkan makanan. Ya. Yaitu dari kebusukan, dari makanan-makanan yang bertahan lama, yang gampang untuk busuk. Ya, ini garam fungsinya untuk mencegah pembusukan. Dan yang kedua, garam memberikan rasa pada makanan. Ya kan, yang tadi saya katakan, rasa pada makanan. Dan yang ketiga, mencairkan salju. Bapak Ibu kalau ada salju contoh di Jepang, salju itu kan pastikan ada mobil-mobil, mereka akan menabur garam ya supaya salju ini bisa mencair, supaya tidak pembekuan, tidak ada pembekuan salju-salju ini di jalan, supaya jalan ini bisa normal kembali. Itulah manfaat dari garam. Saya percaya garam kegunaannya luar biasa. Untuk kita orang Kristen, garam. Kita harus menjadi garam dimanapun kita pergi. Ya. Jadi ayatnya yang tadi mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita kekristenan. Ya. Kalau kita sudah tawar, bagaimana? Tidak mungkin diasinkan lagi, ya kan? Jadi betapa pentingnya hidup Kristen. Harus menjadi garam, penyedap, dimanapun kita pergi. Ketika kita pergi ada rasa, orang melihat kita, wih, luar biasa. Inilah anak-anak Tuhan yang harus dicontohi, jadi teladan. Jadi anak-anak Tuhan harus menjadi garam. Jangan jadi batu sandungan. Sekali lagi, jadi garam, jangan jadi batu sandungan. Jadi garam artinya apa? Dimanapun kita pergi ada rasanya. Ketika kita datang berdampak, wih, luar biasa. Kita boleh hidup dengan orang-orang dunia. Siapa bilang? Kita kan masih di dunia. Kita hidup dengan orang-orang dunia. Tetapi jangan sampai kita mengikuti akan tren mereka. Kita tidak boleh ikut gaya mereka. Kita harus datang dan menjadi garam kepada mereka. Kita menarik mereka. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara semua, kita semua menjadi garam, pasti saudara akan memberi rasa untuk banyak orang. Dan kegunaan garam itu, saudara, manfaatnya luar biasa. Marilah Bapak Ibu Saudara kita semua jadi garam, supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Banyak orang memberi rasa penyedap dimanapun kita pergi. Dan saya percaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, banyak jiwa diselamatkan lewat Bapak Ibu Saudara yang menjadi garam dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, ya, yaitu terang, saudaraku. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Saudaraku, terang dunia. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu
ketika dia hadir di muka bumi, dia mengatakan, memproklamirkan, akulah terang dunia. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, dia tidak ada lagi di dunia. Dan dia mengatakan, kamulah terang dunia. Siapakah terang dunia? Bapak, ibu, saudara pengikut Yesus Kristus adalah terang dunia. Kita adalah anak-anak terang. Saudara, terang tidak ada kegelapan. Dan kegelapan ketika terang datang, kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Akan mati, akan redup, akan hilang. Karena apa? Kita terang. Contoh, rumah ini ya ketika lampunya mati, kan tidak ada terang. Ya kan? Tidak bisa lihat apa-apa. Tetapi ketika sebuah lilin dinyalakan, kecil, dia akan menutupi kegelapan itu. Artinya apa? Bapak, ibu, saudara, dimanapun kita pergi, ya, kita akan menutupi akan kegelapan. Kita datang membawa terang. Yesus Kristus mengatakan, kamulah terang dunia. Pengikut Yesus, Bapak, ibu, saudara, kita semua, kita harus menjadi terang dunia. Dimanapun kita pergi, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya banyak jiwa, banyak orang diselamatkan datang kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus mau supaya kita menjadi terang, membawa, menarik jiwa-jiwa yang dari kegelapan itu ke terang Tuhan dan yang ke terang Tuhan yang ajaib, yaitu gereja Tuhan, eklesia. Berbicara tentang apa? Kegelapan datang ke terang Tuhan yang ajaib. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi terang, ya, manfaat terang. Yang pertama, menyinari kegelapan, menyinari dunia. Kita anak-anak pengikut Yesus menyinari dunia. Yang kedua, bercahaya. Terang bercahaya. Harus dilihat orang. Jangan kita jadi orang Kristen yang tidak bercahaya. Mengaku Kristen. Hari Minggu ke gereja. Ya, selain hari Minggu naik klub, minum mabuk-mabuk, merokok, seks bebas, pesta pora, pornografi. Jangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadilah terang dunia. Jadilah teladan. Yesus Kristus mengatakan, jadilah terang dunia. Ketika kita jadi terang dunia, kegelapan tidak akan bisa menutup kita. Justru kita yang terang ini menutupi kegelapan. Karena kita adalah terang dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kejadian 1 ayat 4 mengatakan melihat. Begini saudara, Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Sekali lagi. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Terang itu baik. Bapak, ibu, saudara yang hidup dalam terang baik. Di luar terang tidak baik. Sekali lagi, orang yang hidup dalam terang adalah orang-orang yang baik. Karena Yesus Kristus mengatakan, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Terang dipisahkan dari gelap. Jadi kalau kita hidup dalam terang, kita adalah anak-anak Allah. Yang hidup dalam kegelapan, anak-anak iblis, anak-anak setan. Saya percaya, Bapak, ibu, saudara semua hidup dalam terang Tuhan. Dan akan menghasilkan anak-anak rohani, akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang dulu hidup dalam dosa. Ketika terang Bapak, ibu, saudara datang, akan menyinari mereka dan menarik mereka dari kegelapan ke terang Tuhan yang ajaib. Yang tadi saya katakan, eklesia. Orang-orang yang dulunya dalam kegelapan ditarik kepada Tuhan. Ke terang Tuhan yang ajaib. Itu adalah eklesia. Dan saya percaya, Bapak, ibu, saudara semua, kita semua adalah anak-anak terang. Haleluya. Jadi hari ini berbicara tentang garam dan terang. Garam bermanfaat untuk banyak orang. Terang juga bermanfaat untuk banyak orang. Mari jadi garam dan terang dunia. Dan saya percaya bermanfaat untuk orang banyak. Dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan akan menarik banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau dahsyat. Hamba percaya semua saudara-saudara yang sudah mengikuti akan program Andre Televisi TV ini diberkati Tuhan. Hamba percaya mereka akan menjadi garam dan terang dunia. Dan hamba percaya banyak jiwa diselamatkan lewat kehidupan mereka, lewat pelayanan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Roh Kudus. Hamba percaya kalau dalam yang lemah Engkau berikan mereka kekuatan. Dalam masalah persoalan Engkau berikan mereka kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang belum punya keturunan Engkau berikan keturunan. Yang belum mendapatkan jodoh Engkau berikan jodoh. Yang belum punya pekerjaan Engkau berikan pekerjaan. Dan hamba percaya ada hal yang dahsyat, hebat dan luar biasa Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya mereka akan menjadi garam dan terang dunia. Dan mereka akan memenangkan banyak jiwa
bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati juga akan program Andre Televisi TV ini semakin dahsyat, hebat, dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lupa share, like, subscribe, dan komen di Andre Televisi TV. Dan saya percaya banyak orang diberkati dengan pelayanan ini. Haleluya. Amin.